Bapak? Ya kalau saya sih tadinya kan kerjanya di toko kaca Sinagraha. Terus dari pengalaman itu dari Sinagraha, Pak Riz itu kalau untuk kerja punya Pak Riz minta saya terus sama Nana gitu untuk pekerjaannya. Sebetulnya saya lama juga di situ di Sinagraha, kurang lebih tuh hampir 5 tahun atau 6 tahunan tuh. Diminta Paris kalau nggak salah Maret tanggal 12. Tahun berapa tuh Pak? Tahun berapa ya? Sekarang kurang lebih ngikut ke sini aja kurang lebih hampir 4 tahun. 2015-an ya. Mundur. Iya. Awal kerjanya gitu pertamanya. Kalau nama saya Nari, pekerjaan saya tuh sebagai tukang aluminium, mandor aluminium sama kaca, gitu. Terus kerja di sini udah berapa lama Bapak Pak? Lebih kurangnya 4 tahun. 4 tahun ikut Paris. Wah, luar biasa ya. Iya, 4 tahun. Awalnya saya kan kerja di Sinagraha. Sinagraha tuh di proyek juga, tapi menanganin proyek Paris. Kadang-kadang tuh kan Paris ada kerja dari Sinagraha, mintanya saya sama Nana kadang ya gitu. Ya awalnya dari situ, terus lama-lama Paris katanya, lu mau nggak ngikut sama saya? Itu juga saya desain resign di Sinagrahanya itu sampai 3 bulan. Belum, nggak dikasih, nggak dibolehin. Sampai lu katanya kalau memang mau ke sana, mau ngapain lu ke sana? Saya bilang kerja semua sama Pak, saya bilang. Nggak mau, pokoknya walaupun sampai gimana pun kamu nggak boleh keluar. Iya, sampai ribut saya. Oh iya Pak. Sampai berantem sama bos. Sampai adu mulut sampai jam 12 malam, hampir jam 1 lah. Dipanggil ke kantor. Itu pun dipanggil ke kantor, kalau misalnya saya nggak, udah Pak, saya bilang gini aja. Masalah kerja hukumnya kan berhenti. Ya kan, ya bukan saya yang nggak senang kerja di sini, saya bilang semua kerja sama, saya bilang gitu. Ya mungkin saya pengen ada perubahan lah, maksudnya kan gitu. Kalau orang kerja semua gitu. Udah tuh sampai kekeh, nggak boleh. Diparanin ke rumah. Iya, dipanggil ke rumah. Suruh ke kantor, sampai sama istri itu kalau nggak salah tuh. Sampai jam 1:30 kalau nggak salah malam tuh. Udah diomongin gitu, udah dah. Pokoknya nggak boleh keluar. Iya, nggak boleh keluar. Pas keluar ngomongnya katanya, lu emang mau keluar mau kerja di mana? Ya kerja sih di mana aja Pak. Lu dengar katanya lu mau ikut Pak Riz itu. Lu kalau mau ikut situ, waduh, lu bener-bener katanya. Istilahnya lu kalau dibilang membunuh saya, dibilang membunuh saya. Lu kurang apa katanya Pak Riz? Kalau ada kerjaan emang lu yang harus gak bisa. Oh kenapa lu tiba-tiba pindahnya ke situ? Pokoknya nggak boleh. Sampai ribut masalah mau begini segala, saya bilang ini urusan pekerjaan Pak, saya nggak mau ribut-ribut, saya bilang. Udah pas sampai gitu, udah tetap saya keluar. Ya udah gitu. Apa yang membuat Bapak keluar gitu Pak dan memilih di sini gitu Pak? Ya maksudnya sih ya untuk ya perubahan lah, ya perubahan tenaga mungkin kan udah lama gitu kan, bikin berkurang di sana. Memang kerjaan tuh ya sama lah, kerjaan yang namanya kerja tuh sama. Cuman memilih saya tuh ya agak ringan dulu gitu. Udah sampai situ ya diterima Paris. Ikut dah kerja pertama megang di Kuningan kalau nggak salah. Di Kuningan. Udah ya namanya kita kerja penutup ya selesai openingan dulu kan, openingan selesai apa baru kita ukur apa gitu kan. Habis ukur ya
hitung pesan barang, udah gitu aja menunggu yang itu di, kalau nggak salah di The Breeze lagi di BSD banyak sih saya pegang waktu itu, proyek banyak, makanya saya diminta dia begitu, lu tanganin aluminium dah. Tapi tetap aja bos sana masih nggak ngasih juga, ya tetap aja saya keluar. Wah, luar biasa sih. Ya namanya kerja ya kan pengen perubahan, maksudnya makan gitu. Iya, dan pilihan juga. Pilihan Bukan juga. Bapak yang lain. Terus anak-anak juga pada ngikut saya. Awalnya sih banyak, saya nambah ada 7 orang. 7 orang semuanya. Oh, berarti satu tim tuh Satu tim. pindah ke sini semua gitu. Iya. Oh. Dia ngikut. Emang Pak Hari mau pindah kemana katanya? Di Paris katanya. Wah enak tuh pindah sana. Saya ikut dah katanya. Ada 7 orang ikut saya. Awalnya tuh 7 orang. Ya emang lagi kerjaan di sini lagi rame, lagi banyak. Oh, pas banget. Kan di Pore megang juga, kopi di Otan juga megang juga gitu. Oh, Oten Cafe. Iya, Otan Cafe kan banyak tuh. Yang di Bandung juga Bapak juga Pak kemarin. Di Bandung saya belum megang waktu itu, udah duluan kali. Di sini ya? Di sini di Senopati. Bapak masih ingat gak Pak proyek apa saja yang Bapak kerjakan dari awal gitu sampai sekarang? Kalau saya sih emang ya namanya orang finishing ya, finishing aluminium sama kaca. Banyak yang dipegang ya. Mungkin kalau dihitung saya bingung itu. Karena awalnya kalau nggak salah di Kuningan, The Breeze, The Green sana. Yang ya penutup lah saya selesaiin yang itu. Terus di rumahnya Pak, bukan dari daerah BSD itu. Cuma saya kan orangnya pelupa. Nggak apa-apa. Kalau sudah dikerjakan, udah beres, udah gitu. Udah lanjut Lanjut yang lain. Cuma untuk mengingat ke sana itu lama untuk ingatnya gitu. Iya, benar. Tapi karena banyak, Iya, karena pindah-pindah terus. Emang kalau gimana Pak? ya kalau tim saya emang makanya kalau misalnya kalau pindah kadang-kadang kan proyek pindah itu alat ditanyain gini-gini. Ya alat saya cuma itu, saya bilang alatnya memang itu aja. Cuman kalau saya pindah itu alat ikut pindah, saya bilang gitu. Bari udah alat, enggak emang alatnya itu. Makanya kalau ditanya alat, orangnya proyek sana ya ikut tuh alatnya proyek sana gitu. Iya. Kayak itu udah jadi alatnya Bapak. Iya. Bapak ikut ya itu. Harus sama alat itu. Kita bisa perhitungkan nih berapa hari ini di sini kira-kira gitu kan. Udah itu dari di sini udah hitung bahan datang, pindah lagi ke sana gitu. Iya gitu aja dia. Luar biasa. Berkesan ya, karena kan emang bangunannya unik-unik kalau Paris itu. Iya, bangunannya unik-unik. Tapi yang paling gitu Pak, menurut Bapak, Yang paling Bapak suka mungkin ngerjain atau yang paling susah dikerjakan gitu? yang paling susah itu kadang-kadang kan kawat nyamuk yang kecil, sedangkan Ona aja kan nggak bisa megang. Saya bilang ke Pak Hari, kok bisa itu ya? Ya, cuman ya saya kan namanya bahannya kan beda dari bahan Ona. Kawat nyamuk biasa. Ya, kalau orangnya mau, contohnya saya bikinin seperti ini, ya saya lanjut, saya kerjain, saya bilang. Yang seperti dipik, itu kan segini cuma 6 cm. Dia minta kawat nyamuk. Saya bikin dulu contoh satu. Oke Pak, kalau begitu. Ya, saya lanjut, saya bilang. Ya, cuman ya agak lama kerjanya gitu. Karena kan Ona sendiri dari pabrik aja nggak bisa gitu. Iya, gitu. Yang paling unik kan di situ tuh di wing tuh. Gimana tuh Pak? Di wing kan opal semua itu kaca. Kaca opal, minta ditutup sama ini ya. Pakai sorapet ya oke, nggak apa-apa, nggak masalah saya bilang. Soalnya kan tampias. Tampias dibikin list plangnya. Yang penting yang kelihatan saya bisa kerjain ya saya kerjain gitu. Sesulitnya apapun, yang penting kelihatan saya kerjain gitu. Kelihatan mata maksudnya. Emang seneng gitu Bapak Iya. dengan pekerjaannya gitu. Terus ini Pak, apa ya? Apa sih yang membuat Bapak tuh
Apa ya istilahnya, seneng gitu kerja di sini atau kerja di Kak Aris? Enggak, kalau di sini memang ya seneng sih, orangnya Paris itu orangnya kan baik gitu. Segala hal apa-apa katanya, lu kalau ada apa-apa ngomong sama saya, iya Pak. Tapi kalau saya kan memang kalau ada apa ya ngomong, cuma ngomong. Kalau untuk keluhan-keluhan gitu saya nggak pernah ngomong. Misalnya apa, minta apa nggak saya. Saya di sini Pak kerja walaupun di mana, saya bilang ada orang kan saya minta gaji sekian, ini sekian, saya nggak mau. Yang penting Bapak lihat kerjaan saya itu seperti apa, saya bilang gitu aja. Oh ya udah, kan Bapak lihat nanti kerjaan saya ini ya, ya itulah kerjaan saya. Jangan kita minta gaji gede, kerjanya nggak sesuai, kan sama aja gitu. Terus yang Bapak rasain gitu Pak, kan dulu Bapak kerja di tempat kaca gitu kan. Terus sekarang kerja di proyek-proyek bangunan gitu kan. Apa yang hal-hal baru yang Bapak pelajari gitu? Kayak yang saya pelajari itu kan kalau untuk di toko situ kan istilahnya bukannya seperti borong. Kalau di sini kan kita yang atur sendiri. Kalau di sana kan kantor yang toko yang atur. Cuman kita untuk ukur gini-gini udah toko yang atur masalah hal apa-apa. Di sini juga memang orang itu yang atur, maksudnya si Mas Hari itu. Kan saya kalau misalnya ukur saya kasih Mas Hari gitu. Untuk pengaturan. Tapi di sini enaknya kayak gitu. Kerjasamanya gitu. Iya, kerjasamanya saya akuin lah, masalah kerjasama itu bareng lah. Kerjaan beres bareng. Iya, nggak maksudnya kita kekurangan apa-apa gitu tinggal WA Mas Hari ini untuk besok ini yang kurang bahan-bahan ini ya oke. Terutama Mas Rinto juga sama tuh. Itu kerjaan di PIK sama di Ibu Acen. Iya, jadi cepat gitu, tangannya cepat. Jadi kitanya juga kan lebih mudah untuk ngerjainnya. Pernah nggak sih Bapak kan rumah-rumah di Garis itu banyak lingkungan gitu ya, kayak ya ekstrim lah ya kalau Ya ekstrim ya modelnya di PIK. Di PIK itu gimana tuh Pak? kaca kan lengkung-lengkung semua, itu kaca 12 mili. Sedangkan orangnya juga nggak mau istilahnya main ukuran, maunya di mal semua. Sebetulnya kalau untuk kamar mandi semua seperti kamar mandi, shower apa itu kan saya mainnya ukuran. Itu pun kan udah saya ukur semua, tapi orangnya nggak mau. Dia maunya presisi harus di mal. Semua lubang di mal. Jadi dia tuh lihat, oh kondisi kaca nanti seperti ini. Semua satu rumah itu kan rumahnya segede apa itu. Iya. Orangnya maunya gitu, Pak siapa namanya? Yang di PIK. Semua di mal. Makanya Alim. Alim. Iya. Pak. Alim yang Ica itu ya? Iya, Alim mama. Itu di mal semua itu. Selama ngerjain proyek di PIK tuh pernah nggak sih mungkin Bapak kesulitan karena mungkin baru dikerjakan atau gimana gitu? Kalau dikerjakan emang kalau masalah kaca ya nggak baru sih. Cuman kesulitannya kan modelnya itu kan potong-potongannya itu aneh-aneh. Aneh-aneh gitu, miring sono sini. Sedangkan itu kan miring rucut gini. Itu sebetulnya resikonya satu kaca itu perbandingannya 2. Makanya kalau tukang kaca dibilang mahal, naik satu lantai itu udah dihitung 2 untuk naik satu lantai. Ini juga. iya, makanya kaca bilang kok pasang kaca mahal sih katanya, kos kaca mahal. Sebetulnya tukang kaca itu seperti itu hitungannya, naik satu lantai itu udah dihitung 2, 3 lantai dihitung 3. Karena dia kalau pecah 1, lah itu gantinya itu gitu. Kalau nggak pecah dia untung. Nah gitu, kalau perhitungan kaca. Makanya kaca itu kan di PIK kaca 12 mili, segede-gede gitu.
Saya bilang boleh, saya bilang kaca gede. Cuman saya minta bantu. Tapi orang baru belum minta bantu. Ngelihat kaca segede gitu aja udah takut. Iya, kemarin pas turun jam berapa itu datang kaca. Saya bilang, Mas Hari ini kaca katanya pagi mau datang kok. Belum datang-datang gimana ya, udah sore gini. Takutnya ntar jam 5 kan nggak bisa masuk. Kalau dia repik. Oh, dikunci gitu, Pak? Bukan, dari sapamnya itu kan kalau udah jam 5 nggak bisa masuk. Di depan. Makanya saya mau kok jam sekian belum masuk, gimana ya? Saya telepon sama orangnya, karena tunggu saya ngirim ke Tangerang. Kok Tangerang dulu, saya bilang. Kan sedangkan Tangerang, dia dekat toko kaca Maruni ke Pik kan deket. Kenapa ke Tangerang dulu, saya bilang. Saya udah setengah hari nungguin nih, saya bilang. Itu kaca gede-gede masalahnya. Nanti kalau gede masalah orangnya kan udah tenaga tuh udah loyo lah kalau udah sore ya. Iya. Oh ya, harus mempertimbangkan itu. Iya, mempertimbangkan tuh kaca sebesar itu gitu. Soalnya di bawah itu digotong. Gotong orang berapa kemarin? Cuma dibantu sama orang Pandang 2 orang. Oh, berarti nggak pakai alat? Enggak, kalau turun dari kaca dari mobil itu nggak pakai alat karena susah. Bidangnya itu kan tanggung. Wah, luar biasa. Itu resiko kaca di situ. Pernah ada kejadian-kejadian Oh, juga sih, Pak? kalau masalah kaca kejadiannya, kalau itu ngeri. Dulu teman saya sini belah, jatuhan kaca. Oh iya. Iya. Si Nana kan kemarin di walet ini belum. Nana 5 jahitan sampai pingsan dibawa ke rumah sakit, udah rumah sakitnya jauh. Ya ampun, tapi bisa tertolong, Pak? Ya alhamdulillah Nana, cuman tangannya susah gini. Kalau teman saya di sini udah kayak orang dipotong ini ulah. Kan gotong sama saya, ini gotong. Itu kacanya kaca riben hitam. Gak kelihatan, pas pecah. Pras nyamber ke sono, yang satu mau mendesak saya sampai tepak gini, mental ke sana, yang satu nyamber ke dia leher sini. Ya ampun. Udah kayak orang dipotong. Itu pas kelihatannya putih sini. Iya. Makanya kaca itu resikonya ya gitu. Risikonya gede. Iya, ya katanya dulu Pak Pudin juga pernah di sini. Pak Pudin tukang kayunya Paris. Iya, yang ngerjain. Iya. Nah, ya namanya kaca resiko kayak gitu. Makanya kemarin di Pik itu sebesar-besar itu saya bilang boleh, saya bilang. Cuman saya bilang kalau pecah resikonya nggak ngenain orang, udah pasti ngenain orang karena kaca itu dipegang sama orang, saya bilang kan gitu. Iya. Makanya kalau orang bantu, kalau bilang kuat harus kuat, jangan udah bilang kuat pas sepertengahan takutnya dia lepas. Membahayakan yang lain juga. Bahayain orang lain. Ya ampun. Kaca. Perjuangan Iya, banget. kalau kaca memang begitu. Apalagi sekarang Kak, tinggal berapa lembar? 6 lembar. Yang di PIK. Iya, yang di PK yang 12 mili semua yang gede-gede di atas lagi pasangnya. Bapak nih fokusnya ngerjain proyek apa aja, Pak, saat ini, Pak? Yang di PK Fokusnya ngerjain apa Oh. PIK aja atau ada yang lain juga? kalau fokus saya emang kerjaannya sama ini ya, kaca, aluminium sama ya macam inilah nako-nako apa segala. Tinggal iya. Berarti lagi ngerjain di PIK fokus. Sekarang lagi fokus di PK. Di PK sama di Ibu Acen apa tuh di Tamaran. Katamaran kan itu ditunda-tunda karena ya mungkin ya nggak tahu ya. Tunda lantai 1 dari atas 1 2 3 2 itu udah selesai. Tinggal lantai ke bawah katanya udah saya hitung-hitung barangnya, bahannya. Tunggu non Mei gimana namanya itu mau lanjut nggak? Oh nanti dulu aja kok Oh, katanya. Kak Meme. Iya. Terus Bapak kalau koordinasi dengan anak buah Bapak dengan timnya gitu gimana, Pak? Ada pernah mereka yang takut gitu mungkin baru-baru? Kalau masalah tim saya sih ya namanya orang udah pekerja udah biasa ya. Untuk kaca ya nggak takut sih. Ya cuman ya waspadanya ya kita udah tahu teorinya gitu kan. Udah teori ngangkat apa segala. Makanya kemarin kan si Nana sakit itu nggak masuk, jangan datang dulu kaca saya bilang. Karena orang saya cuma bertiga. Oh ya, ganjil. Iya, ganjil juga. Kalau untuk dibantu orang Pandang, bukannya saya nggak mau dibantu, saya bilang boleh dibantu. Ya kemarin aja buktinya, baru ngeliat kaca segede gitu udah
Waduh, nggak sanggup kok saya, katanya kaca segede-gede gitu. Ya mau gimana lagi, kita udah harus berjuang, ya kan? Kalau enggak ya mana turun tuh kaca. Iya. Mana kebentuk rumahnya? Nah kok iya bisa makanya. ya? Kemarin saya kegencet nih. Oh iya Pak. Iya, kan naik tuh. Satu lembar yang gede, yang 12 mili di atas. Di atas berapa orang? 4. Dibantu sama tukang listrik itu, si Nana juga namanya. Ya tolong bantu Nana untuk naikin ini. Dibantu sama dia naik. Saya di bawah gini. Pak tahu pas kaca mau masuk gini, melejit tangan saya nggak kencet. Woi angkat, cepetan angkat, saya bilang. Di tangan saya putus nih, saya bilang. Oh kok gencet, diam apa? Saya bilang orang saya udah jerit-jerit, diam. Waduh. Yang kaca resikonya kayak gitu. Makanya saya bilang boleh bantu. Kalau udah bilang angkat, udah harus kuat. Bareng gitu. Bareng. Bener-bener bareng. Oh, berarti kalau di kaca tuh tim harus benar-benar satu. Iya, hati gitu harus kan, satu Pak? hati. Kuat nih nak. Dia lihat dulu sama dia. Kuat. Ya udah, ayo. Lumayan gede itu yang 4 lembar itu. 12 mili masalahnya. Itu untungnya itu yang itu di bawah yang gede. Cuman ya lumayan kan, miring begini. Kacanya miring. Wah, Ya kita kan kalau udah gitu kan mau nggak mau, apalagi ownernya nggak mau dibagi 2. Itu emalnya udah saya bagi 2. Saya ke pabrik langsung sana. Kata Pak ini kan kalau bisa 1 katanya. Ya nggak masalah Pak, 1 saya bilang. Ya maruninya mau nggak nih? Tadinya maruninya juga nolak. Maruni itu apa Pak? Pabriknya. Oh, Pabriknya kan dibawa ke pabrik ke Maruni gitu. Kok kaca segede gini katanya, nanti ini pakai takal atau pakai orang biasa yang ngangkat kan? Ya takal gimana Pak, ini kan rumahan saya bilang. Takal mau di mana naruhnya? Ya Nggak bisa. orang lah saya bilang, segede gini katanya. Ya apa boleh bulat karena ownernya maunya seperti itu ya. wah, Ngemalnya aja 2 tripek lebih, 2 tripek setengah. Tripek kan 122 kali 2. Tambah lagi setengah. Tripek aja udah 2 lembar setengah. luar biasa itu. Pertaruhannya wah ya ketika bukan. Iya bener, makanya dihitungnya kayak gitu kaca, karena kalau kaca mahal Jadi apa? wajar gitu. Ya. Iya wajar. Karena kalau pecah 1 dia ada gantinya gitu. Makanya kaca tempered tuh hitungannya seperti itu. Berarti Bapak emang suka gitu ya Pak di bagian. Ya masalah suka nggak suka ya emang kita udah terjunnya di bidang itu ya. Yang penting kita kan teorinya aja. Orang bisa ngangkat ya, semua orang bisa ngangkat. Tapi kan teori, kalau kita ngangkat begini aja, terbalik ke sana. Kita tuh kalau ngangkat gini udah harus miring gini ke badan kita kalau kaca. Nggak bisa kita angkat ke sana, itu kebelayang ke sana udah bahaya. Kaca malah Iya. ke orangnya bukan masalah kacanya. Iya. Bahaya. Makanya dia di kaca itu ya penuh resiko. Kalau udah naik ke lantai 1 udah ada tahu resikonya, apalagi kondisi sempit, kita harus banyak orang. Makanya saya bilang tim saya nggak bisa dibagi. Kemarin kan mau dibagi 3 orang, saya bilang nggak bisa kalau dibagi karena kaca ini bukan kaca kecil, kaca gede semua. Kalau memang ke kantor, udah ke kantor aja dulu selesain. Itu saya bilang, saya ngomong mau Sari Biar aman. sorenya ya udah ke kantor aja dulu 2 hari ini, ya namanya besok mau katanya libur, ya udah Iya. selesain dulu. Bos juga ngomong gitu, ya udah kok kantor dulu karena di sana juga kan masih banyak kerjaannya gitu, yang lain juga banyak. Kalau untuk kaca saya bilang bukannya nggak diburu ya, kaca itu cepet kalau udah diemal terus presisi udah dikasih ke pabrik, kapan datang kaca itu kaca paling 2 atau 3 hari selesai untuk pemasangan, cepet. Yang lama itu prosesnya, karena proses itu apalagi Pak Nathan mintanya dimal semua. Sebelum untuk kamar mandi itu nggak perlu dimal, saya udah ukuran kasih Pak sama Alim. Nih Pak Alim ukurannya yang shower ini kaca yang depannya. Pak Hari untuk Pak Nathan yang shower sama yang depan itu dia nggak mau dimal, nggak mau diukur. Lah emang kenapa? Dia nggak tahu
mintanya itu harus rapet, dia nggak mau, harus dia lihat. Nah terus diapain? Dimal. Sebanyak ini dimal, saya bilang. Ya mau nggak mau. Timal tuh di Dibikin dulu pakai triplek. oh Dibuat dulu, misalnya molding dulu. oh alah bikin model. Mode dulu. Ya kayak baju, mode dulu dah. Oh alah. Di mode dulu, oh model seperti ini, atau ruangannya persisi banget gitu. Nggak boleh dia celak gede sedikit pun nggak mau. Oh nanti benar-benar melihat secara detail. Iya, dilihat dulu sama Pak Setian, dilihat nih. Saya bilang kalau memang begitu Pak, saya mohon beliin aksesorisnya. Oh iya sih bener. Ya kan, aksesorisnya yang seperti apa? Ya kemarin buktinya, aksesoris yang untuk di lantai atas. Udah dibuat kan jadi, udah semua tuh. Udah selesai semua, udah dimal, udah jadi, tinggal copotin. Ternyata katanya yang itu untuk di kamar ownernya yang buat punya bos. Engselnya itu beda lagi engselnya. Bikin malah. Iya, bikin mal lagi, dicopot lagi. Saya bilang udah beliin dulu semua aksesoris. Yang ini buat mana, engsel ini buat mana, saya bilang. Nah itu baru di mal. Tapi yang bener, saya bilang. Jangan sampai saya udah buat, nanti dibongkar lagi. Kan empat pintu saya bongkarin semua. Aduh, bahaya sih ya Pak. Iya, maksudnya emalnya yang dibongkarin semua. Dia mau engselnya seperti ini, yang ini. Kamar anak seperti ini semua engselnya sama handle-nya. Ya udah, kalau memang udah dibeliin, udah ACC, ini suruh dilihat dulu sama Pak Setian. Makanya nggak saya cabutin. Oh, Biar dicek dulu sama dia semua tuh pintu. Nanti kalau udah oke baru cabut, ditulisin semua, baru serahin ke pabrik. Iya lama, prosesnya lama. Kemarin sebetulnya saya udah ukur semua. Udah saya kasih Pak Halim. Pak Halim nih ukurannya. Kamar master ini, kamar anak 1, 2 ini udah semua ada ukuran. Udah diukur Pak, udah semua. Udah kirim kan Mama Sari sama Pak Halim. Di grup juga udah saya kirim. Ternyata Pak Setianya minta diemal. Minta diemal, saya bilang. Dia nggak mau, nggak ngelihat maksudnya. Biar dia lihat matanya. Biar kelihatan gitu maksudnya kan. Ya udah, kalau memang mau diemal ya mah prosesnya lama. 2 kali waktu berarti. Nah itu 2 kali waktu. Ya ampun. Terus kalau apa ya, ngedengar dari cerita-ceritanya Bapak gitu kan Pak, yang udah apa ya, yang ekstrim juga gitu kan tantangannya untuk kerja di sini, terus di Kak Arif juga udah lama gitu kan tantangan. Nah, apa sih yang membuat Bapak itu kayak senang gitu kerja di sini gitu Pak? Kalau entah dari Kak Arifnya sendiri atau dari kerjaannya gitu Pak. kan kalau ekstrim itu kan tergantung proyeknya yang mau dipasangnya gitu kan. Ya benar-benar. Iya, mau dipasang di atas misalnya. Modelnya seperti ini, bisa nggak naiknya? Saya bilang kalau naik, yang penting di bawahnya itu belum dipasang apa, belum, atau dipasang railing tangga, belum, saya bisa naik, saya bilang. Tapi kalau setelah railing tangga dulu atau apa dulu, baru saya naik kaca ke atas, saya nggak bisa naiknya. Sedangkan kemarin di Bu Acen kan, untuk saya lepasin dari belakang yang walet itu yang di atas. Yang di walet, maksudnya yang di Bu Acen. Lepasin dari atas, dari belakang. Karena dari depan udah nggak mungkin, nggak bisa naik. Apalagi tangga servis. Ya ampun. Iya, dari belakang udah digini. Itu pun orang lihat ngeri. Karena kaca segede gini, naik dari cuma lorong segini. Lorong segini dari bawah. Pakai tangga kayu, ditaruh dulu, baru naik lagi, taruh dulu. Itu udah dijaga orang di atas, 2. Tapi tetap serem banget. Ya, begitu. Kalau pecah mah udah resikonya yang di bawah, udah yang parah. Kalau dari segi kan itu pengalaman di proyek gitu ya. Jadi gitu Pak, kayak personal dengan Kak Arif gitu. Apa sih yang Bapak seneng gitu Pak kerja di sini kayak gitu Pak? Ya senangnya pengaturannya ya di sini ya. Jadi teratur gitu. Jadi kita mau minta apa atau mau besok mau ukur ke sana, saya ukur dulu semua kan. Jadi teratur untuk jalan kerjanya gitu.
untuk pekerjaannya. Gitu. Kalau dari segi Kak Ricinya sendiri, Bapak udah cocok gitu Pak kerja bareng gitu Pak, apa gimana? Cocok sih. Karena ya Bapak senang gitu Pak. ya senangnya kalau di Paris itu ya senangnya kayak gitu ya, ya bukan menjanjikan atau apa ya, karena kalau orang kerja semua pengen dijanjiin, tapi kalau saya kan kerja nggak mau dijanjiin ini itu enggak. Saya selama kerja di Paris tuh nggak ngeluh ini atau minta ini, enggak, seikhlasnya Paris. Saya bilang kan kadang-kadang katanya ada bonus ya saya terima, saya bilang kan gitu. Kadang orang udah belum dapat bonus, enggak ya saya jujurnya aja, saya bilang saya belum, enggak. Tuh anak pada dapat bonus, orang mandor-mandor biarin, saya bilang kalau dia dapat ya alhamdulillah dia punya rezeki. Kalau saya kan misalnya sebulan atau berapa, kalau ada di transferan ya saya terima, saya bilang gitu. Ya gitu kalau saya nggak mau, oh lu minta gini, enggak saya. Yang mendingan enakan kayak gitu kan, ikhlas. Oh mungkin ini Pak, yang terakhir mungkin pesan-pesan yang kayak kan Bapak udah di dunia pembangunan gitu kan udah lumayan lama gitu kan. Nah ada pesan-pesan nggak sih Pak buat kita yang masih muda ini Pak? Ya tapi kan lain jalur. Nggak apa-apa Pak, mungkin apa gitu yang ingin Bapak sampaikan? Enggak, kalau pesannya kalau saya sih ya itu kan namanya saya kan memang untuk pendidikan saya memang nggak punya pendidikan. Cuma saya punya pengalaman gitu aja. Sedangkan dari kecil memang saya ya keras lah, bekerja keras lah istilahnya, apapun saya kerjain gitu. Jadi untuk pengalaman saya gitu, apa aja saya kerjain. Saya pernah kerja bangunan, ngaduk-ngaduk semen pernah saya. Iya, masang-masang besi gitu pernah. Udah itu lama gitu kan, ngecat ikut ngecat, ayo. Pernah juga Pak gitu. Di sini, kalau di sini kan bidangnya udah dibagi-bagi, udah dibagi ya, tukang cat, istilahnya finishing apa, seperti jalur tukang pelapon, tukang kayu ada. Tapi di sini kan kadang-kadang kita, ya kemarin ya sebetulnya yang di wing kan, itu kan kerjaan orang kayu apa, pasang pintu kayu, ya biarin lah, yang penting kita kelihatan gitu barangnya. Kan pintu kayu sebetulnya kan tukang kayu, karena Pak Riko minta tolong pasangin kok, itu pintu ada beberapa belum dipasang. Nah itu kan saya mau belum dipasang pintu kayu Pak. Iya memang pintu kayu kong, itu kan dilepasin. Nah terus saya ukur juga bedanya jauh tingginya. Itu motong-motong saya nggak punya gergaji, nggak punya apa ya, beda-beda alat lah Pak. Saya bilang gimana ya. Jadi nggak ada gergaji, ya iyalah nggak ada gergaji, itu kan kayu. Saya bilang gimana ya. Pahat juga buat nobangin kunci segala, saya bilang pahat kayu. Memang dibeliin, gergaji dibeliin apa. Ya udah nah, itu ada pintu kayu ada beberapa tuh, saya bilang. Pak Riko seorang pasangin, makanya nah emang lu di sana belum kelar. Udah semua. Nah terus kok Pak Riko minta dipasangin apa pintu? Saya lihat maksudnya pintu kayu nah. Ya pintu kayu yang pada nyender tuh, saya bilang belum dipasangin. Pada dilepasin. Ya udah ntar saya ke sana, hari apa tuh ke sana. Udah saya yang pasang-pasangin tuh. Motong semua, makanya nggak dipasang mungkin kan pemborongnya udah ditinggal. Ya udah beresin aja semua dah. Itu. Ya campur kalau kayu, ya istilah kayu kan kita beda. Iya. Iya, cuman ya kalau memang minta tolong saya bisa, ya udah nggak apa-apa. Masangin lis, sinan lis kayu tuh kemarin, plan-plannya dipasangin semua sama dia. Ya. Oke, Pak.